Selamat pagi. Sangat senang bisa ketemu teman-teman sekalian di tempat ini dan bersyukur kalau saya kembali bisa berada di tempat ini bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Tapi sebelum saya mulai, boleh gak kasih tos kiri kanan lagi dan bilang Tuhan Yesus baik dalam hidup kita? Iya. 5 orang ya. 5 orang. Ayo kuat sedikit dari bangkunya. Heeh. Iya. Sangat senang sekali lagi bisa tempat ini. Bersyukur bisa ketemu teman-teman dan izinkan saya mulai dengan sebuah cerita nih ya. Jadi ada satu ketika, ya ini cerita fiksi sih, nggak cerita bener-bener. Tapi saya percaya relate sih dengan kita. Banyak gak di antara teman-teman tuh yang dulu waktu SMA tuh kalau bubar sekolah tuh suka nongkrong gitu di depan pintu sekolah. Oh saya tuh kerjanya, saya juga suka nongkrong ya depan pintu sekolah. Dan biasa kalau di depan pintu sekolah kalau cowok-cowok nongkrong yang diomongin adalah cewek pasti, ya kan? Apalagi ada kerasnya gitu ya, ada kerasnya di mana biasanya ya ada yang ngaku suka, tapi juga ada yang ngaku biasa-biasa aja. Maksudnya ada satu cewek mungkin disukai oleh banyak orang, yang satu obviously kelihatan, teman-teman yang lain malu-malu tapi mau gitu ya. Lalu suatu cerita nih adalah seorang cewek turun dari mobil, mobilnya mobil mewah, sebut saja namanya Linda ya. Jadi kalau yang namanya Linda kebetulan sama ya nggak coincidence. Jadi si Linda turun dari mobil mewah, lalu teman pertama ini bilang begini, lu lihat gak tuh si Linda? Dari dulu gue udah incer dia, lu orang juga sama kan katanya gitu. Oke deh, kalau gitu gue saranin lu orang mundur. Kenapa? Lu lihat aja tongkrongannya, dia turun dari mobil yang mewah itu. Kan ada perbedaan ya antara mobil yang ditutup bunyinya prek dengan mobil yang ditutup dengan bunyinya dep, beda. Ya, buat yang cowok-cowok biasa kalau lagi PDKT, ya kan, kalau kita naik mobil yang ditutup bunyinya prek sama yang bunyinya dep, tentu ada perlakuan yang berbeda. Kalau yang bunyinya prek, mama papanya jarang keluar. Tapi kalau yang bunyinya dep, apalagi yang pintunya tutup sendiri, cutep, papa mamanya dia bisa keluar, baru datang, masuk. Mungkin bisa begitu ya. Jadi ini mobil kelihatannya kan mewah gitu ya. Lalu dia bilang sama teman-temannya, udah deh lo orang mundur aja, ini udah pasti gue yang menang. Lo nggak tahu bapak gue itu punya 4 pom bensin. Wah, temennya sewot digituin ya. Temennya juga lalu bilang begini, ah gitu aja kau sombong-sombongin, dia bilang gitu. Bapak lu punya 4 pom bensin aja sombong lu, dia bilang gitu. Lu tahu nggak Bank Mandiri katanya. Wih, kenapa? Bapak lu yang punya Bank Mandiri? Bukan, itu dari kecil bapak gue yang gedein. Sekarang udah mandiri. Dia bilang gitu. Oh gitu, teman yang lain nggak mau kalah lagi. Ah lu mah sombong banget lu, gitu aja lu sombongin. Gini deh sekarang, dia bilang gitu. Lu tahu benua biru? Tahu benua biru? Kenapa? Bapak gue yang gebukin, katanya gitu. Bapak gue yang gebukin sehingga dia jadi biru gitu. Nggak lama lagi ada lagi yang nggak mau kalah, udah karena tadi udah mobil ya, bank, benua, sekarang dia mainannya lebih tinggi lagi. Ah gitu aja lu pada sombong. Lu tau Pluto gak? Kan sekarang keluar dari tata surya ya. Kenapa? Bapak gue yang keluarin. Wah, makin tambah sewot. Nggak lama ada yang ngomong di belakang, lu tahu kepala sekolah nggak? Tahu, kenapa? Itu gue. Ah, udah bubar. Jadi tongkrongan itu bubar gara-gara kepala sekolahnya datang, saudara. Nah, saudara, maksudnya dari muda seringkali kita tuh suka bahasanya kayak gitu-gitu. Kita tuh nggak mau kalah set sama orang. Yang ngerti bilang, amin. Kita nggak mau kalah set sama orang ya. Istilahnya tuh kalau nggak salah apa istilah zaman sekarang itu ya, songong gitu ya. Jadi kita tuh suka songong gitu dalam hidup ini ya. Kita hidup di dalam dunia di mana orang yang selalu maunya di atas dan jarang ada orang yang maunya tuh kelihatannya di bawah. Kita maunya lebih hebat, lebih gimana, lebih berpengaruh dari orang lain. Padahal semestinya kita belajar dari air galon ya. Air galon itu kan makin mahal, dia udah nggak di atas lagi. Sekarang air galon itu di mana? Di bawah, udah nggak di atas lagi. Amin. Tapi saudara, pada poinnya sendiri setiap orang pastilah pengen punya karir bagus, posisi bagus, prestasi, nggak ada yang salah gitu. Betul nggak? Ya kan, punya prestasi nggak ada yang salah. Masalahnya pada waktu naik ke titik itu, apa yang perlu dilakukan dan apa signifikansinya di dalam hidup kita. Nah, siang ini kita akan belajar lebih jauh tentang apa yang saya mau bahas, dan terutama tentang 1 bulanan ini teman-teman membahas hal yang sangat menarik ya. Saya lihat dari apa yang dikirim ke Mary kepada saya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, boleh saya buka dengan pantun lebih dulu ya? Boleh ya? Pergi ke kota benerin jam tangan. Wah, ketemu Bami makannya berlebihan. Di zaman yang hidup penuh tantangan, tetap semangat mengiring Tuhan. Wah,
Mari kita satu dalam doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Sebentar kami mau mulai firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, juga urapi teman-teman di tempat ini, agar kami semuanya bisa belajar firman Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, firman ditaburkan gak sia-sia, akan jadi kekuatan. Biarlah firman yang ditaburkan juga akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap katakan amin. Jadi siang hari ini saya mau sharing satu judul sama teman-teman sekalian. Judulnya namanya Dari Anggur Jadi Sayur. Maksudnya apa tuh? Ya, kita akan belajar sedikit. Di sini ada banyak sekali prinsip, terutama tentang bagaimana kita bisa solve our identity, our principle of life, benar-benar anchor, jangkarnya gitu di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kita akan bahas judulnya anggur jadi sayur gitu. Dan tadi sudah singgung sedikit tentang yang namanya tentang kerendahan hati di depan gitu ya. Nah, mengapa saya kasih judul ini agak sedikit kita membahas tentang rendah hati dan about identity nanti ke belakangnya. Ya karena tentu saja yang pertama saya adalah pribadi yang paling rendah hati. Oh enggak ya. Masa sharing rendah hati gara-gara saya pribadi yang paling rendah hati. Ya enggak juga ya. Jadi maksud saya kita mau belajar sedikit lebih jauh lagi dari anggur menjadi sayur ini, gitu. Nah, langsung aja kita akan melihat satu tokoh ya yang punya definisi signifikan, yang punya definisi tentang kehidupannya yang perlu kita pelajari. Nah, namanya adalah Ahab dan Isabel. Mungkin teman-teman tahu mengenai Ahab dan Isabel ini, ya. Mereka ini ikonik banget karena mungkin kita kenal dari ceritanya Elia. Betul ya. Ceritanya Elia di mana pada waktu itu rajanya adalah Raja Ahab, ratunya Ratu Isabel, dan Elia berhadapan dengan kurang lebih 400 nabi Baal yang palsu. Betul ya? Saya rasa dari sekolah minggu kita tahu semua tuh cerita seperti itu dari Ahab dan Isabel. Tapi siang hari ini kita mau bahas Ahab dan Isabel bertalian dengan kebun anggur Nabot. Ya, kebun anggur Nabot. Jadi di zaman itu ada seseorang bernama Nabot punya kebun anggur. Nabot ini punya kebun anggur, posisinya persis di sebelah istananya si Ahab, nggak jauh-jauh. Ibarat komplek kan ya, kurang lebih 2 rumah 3 rumah paling ya. Istilahnya jadi posisinya di sebelah istana Ahab. Nah, kebun anggur ini, Ahab itu kesengsem banget, pengen banget punya kebun anggur ini dan mau diubah jadi kebun sayur. Makanya saya kasih judul anggur jadi sayur gitu ya. Mau dibayar, mau diganti kebun anggur atau diganti uang, nanti mau dibayar, diganti uang, dikasih proporsional fee gitu ya. Sehingga nantinya mau dirubah jadi kebun sayur. Tapi masalahnya disinilah, Nabot itu tidak mau menjual kebun anggurnya sama the king Ahab di zaman itu. Nah, kita lihat di 1 Raja-Raja 21 dikatakan ayat yang ketiga nih, sorry. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Itu jawaban Nabot. Jadi dia bilang, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dalam bahasa Inggris mungkin dikatakan lebih seru lagi. But Nabot said to Ahab, the Lord forbid me. Gitu. The Lord forbid me that I should give the inheritance of my fathers to you. Lalu gimana reaksi Ahab? Reaksi Ahab apakah, oh ya juga ya, karena ini mungkin ada nilai historis atau yang lain-lain, kamu gak mau jual ke saya, ya udah deh, gak apa-apa. Tapi tidak, jawaban Ahab ternyata ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 4 dikatakan, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku, maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Jadi menarik, Ahab tidak senang dengan penolakan yang diterimanya dia gitu. Ahab gak senang dengan penolakan yang diterima dia. Jadi saat dia mendengar keputusan Nabot, dia pulang, loncat ke kasur, tutup mukanya pakai bantal, teriak-teriak, mungkin mogok makan. Dia marah-marah dengan dumel. Jadi bukankah ini sebuah gambaran yang menarik bahwa raja kelakuannya kayak anak-anak. Raja kelakuannya kayak anak-anak gitu. Jadi gara-gara ada orang yang baik sebenarnya menolak menukar tanah kebun anggurnya. Nah, kita lihat adegannya seperti itu. Ada raja yang kelakuannya kayak anak-anak. Ini relate saya rasa dengan banyak kita. Seringkali dalam kehidupan kita di dalam kekristenan, kadang-kadang mungkin kita bertindak seperti itu, cuman gak mau ngaku aja, tapi reaksinya beda-beda. Ada yang mungkin gara-gara keinginannya atau things don't go into your way, kita gak nangis-nangis sih. Biasa kita zaman sekarang gara-gara film Korea udah lebih parah lagi. Udah cari tempat soju terdekat, tuang soju.
Dasi udah dibuka dikit gitu dan lain-lain ya. Mungkin udah seperti itu. Ngedumelnya nggak teriak-teriak, tapi ngedumelnya di dalam hati. Atau ada juga yang pergi ke tempat-tempat yang lain untuk melepaskan stresnya. Atau ada yang mungkin punya dart di rumah, taruh foto orang yang dia kesel dilemparin dart. Dan lain-lain. Respon kita bisa berbeda-beda, tapi kurang lebih kita mirip. Jadi saudara, yang saya mau katakan di Ahab kenapa bobotnya jadi besar? Karena gini, satu, Ahab tidak kehilangan apapun sebenarnya. Tidak ada yang melukai dia secara fisik sebenarnya. Tidak ada yang mau bunuh dia. Dia punya pasukan dan harta yang juga sebenarnya melimpah sebagai raja gitu. Tapi di sini dia bereaksi seperti anak-anak. Karena apa? Apa yang dia mau nggak tercapai. Apa sekedar itu aja? Atau ada yang lain? Menurut saya ada yang lain sih. Karena kebun anggur tidak bisa jadi kebun sayur kah? Hanya sebatas itu aja? Enggak. Bukan masalah kemauannya aja menurut saya. Tetapi ada yang tanda kutip quote unquote nyenggol dia. Nyenggol dia. Tepat sasaran kena titik didihnya. Paham gak maksud saya saudara? Ada yang nyenggol dia. Tepat sasaran kena di titik didihnya. Yaitu apa? Banyak. Salah satunya adalah, gua raja. Lu siapa? Gitu. Gua raja. Lu siapa? Tepat di titik didih pride-nya dia. Gitu. Nah, dari sini kita belajar sebuah prinsip penting sebenarnya saudara. Bahwa the size of a man's character can be determined by the size of the things that bother him. Dari sini kita bisa tahu, kalau kita relate dengan cek hati kita juga. Yang nyenggol kita nih apa nih? Karena prinsipnya ini sih. The size of the man character. Karakter kita ditentukan oleh apa? Dari hal-hal yang nyenggol kita tuh, yang ganggu kita tuh kayak apa? Gitu. Saudara bisa jawab sendiri. Yang nyenggol saudara, nyentil saudara, itu tuh apa? Dan ini berlaku dari semua ya, nggak dari anak-anak sampai dewasa, semua adalah, nggak peduli posisi dan jabatan, dan bukan itu ukurannya. Nah, lalu sekarang setelah tadi kita ketemu Ahab, Nabot, sekarang kita ketemu tokoh yang ketiga, yaitu Isabel. Isabel ini terkenal banget ya dengan kelakuannya yang begitu luar biasa, dengan kesombongannya yang begitu luar biasa. Singkat cerita, kalau saudara nanti baca di rumah ya, Isabel itu begitu pulang, dia bingung lihat suaminya. Ini kenapa suami saya uring-uringan? Ada apa dengan suami saya? Tanya punya tanya, dia tanya, kenapa lu kesel Ahab sih? Lu kesel kenapa? Wajah lu kok begitu? Akhirnya Ahab menjelaskan kepada istrinya bahwa Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Tapi masalahnya, Ahab tidak menceritakan secara lengkap kenapa Nabot tidak menjual kebun anggurnya. Ya which is itu karena warisan nenek moyangnya. Nah ceritanya tidak lengkap. Lalu responnya Isabel adalah, oh gitu si Nabot mainnya. Emangnya rajanya siapa? Emangnya dia urusan sama siapa? Udah deh Ahab, gini aja. Lu bangun, biarlah hati lu gembira. Dan yang penting lu tuh seneng deh. Pokoknya lu tahu beres mengenai kebun anggur Nabot. Consider it done. Keren. Hebatnya Ahabnya gak bereaksi tuh. Ahabnya diem aja. Dan here we go. Mission Impossible dimulai. Korek api sudah dinyalakan. Tak. Ding 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 ding. Mission Impossible-nya dimulai. Dan guess what apa yang Isabel lakuin? Alkitab mencatat, Alkitab bilang gini. Kemudian dia menulis surat atas nama Ahab. Isabel tulis surat atas nama Ahab, kasih materai raja, lalu kirim kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu untuk urusan Nabot. Isinya apa surat itu? Isinya begini. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Bikin saksi palsu gitu ya. Dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Dan akhirnya orang-orang sekotanya, yakni tua-tua, pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Singkat cerita, it's happened. Ada saksi palsu, gara-gara surat palsu juga. Untungnya surat palsu gak nyasar ke alamat palsu. Jadi surat palsu, ada saksi palsu. Lalu akibatnya apa? Nabot nyawanya melayang. Jadi gila gak tuh? Sebuah plot pembunuhan rapi terjadi.
Sebuah plot pembunuhan rapi terjadi dan Nabot menjadi korban. Dari sini kita belajar. Satu, jangan main-main dengan wanita. Bukan itu ya. Kata teman saya kalau kita di rumah suami panglima ya, istri pang 6 katanya. Jadi jangan main-main dengan istri gitu ya. Pelajaran 1, jangan main-main dengan wanita. Pelajaran 2, kalau istri salah kembali ke hukum yang pertama ya. Jangan main-main dengan wanita. Ya bukan begitu sih maksudnya ya. Jadi teman-teman sekarang yang kita mau belajar adalah di sini kita lihat ya, bahwa kekuasaan itu benar-benar bahaya. Kekuasaan itu benar-benar bahaya dan banyak orang seperti ini. Orang kejar uang, sebenarnya bukan uangnya sih, tapi hal di balik uang yang memberi mereka itu sense of power gitu. Ada uang banyak, kejar karir, kejar power, tapi kekuasaan atau power di tangan orang yang salah itu bisa sangat berbahaya. Nah by the way, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kira-kira kenapa kok Nabot gak mau jual aja sih? Kan itu duit loh. Bisa jadi juga lebih gede dikasih sih. Tapi kenapa Nabot gak jual kebun anggurnya? Ternyata ada kaitannya dengan di Bilangan 36 ayat 7. Bunyinya begini. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Wow. Jadi di sini kontras banget. Kita lihat betapa Isabel menggunakan kekuasaannya, yang which is banyak orang demikian juga, ya kan? Di sini dikontraskan dengan apa? Nabot yang taat kepada perintah Tuhannya. Kontras ya. Isabel yang menggunakan kekuasaannya, lalu dikontraskan di sini adalah dengan Nabot yang taat perintah tuannya walaupun dia nggak punya power. Nah sementara banyak orang kan gitu, ngincer power, berjuang setengah mati supaya viral, supaya diakui, lalu apa? Punya uang, lalu apa? Kalau teman-teman mengincar itu, Isabel tuh sampai membuat plot terencana loh untuk membunuh yang namanya Nabot itu. Jadi pertanyaan kita semua valid pada hari ini buat anak-anak Tuhan yang katanya mau menjadikan Tuhan sebagai jangkar kehidupannya, sebagai identitas dan sebagai tempat prinsip kita semua berada di dunia ini. Pertanyaannya one day nanti, dan I believe nanti salah satu di antara teman-teman atau banyak di sini juga pasti akan mencapai posisi itu sih. Nah, kalau itu udah terjadi, power buat apa? Kan gitu. Jadi power itu buat apa? Jadi Isabel begitu tinggi hati, begitu sombong. Dia katakan, emang si Nabot siapa? Punya apa? Apakah ini tujuan Tuhan memberkati kita saat kita berdoa kepadanya? Apa benar? Begitu teman-teman dikasih power, apakah ini tujuan Tuhan? Memberkati kita saat kita berdoa kepadanya. Apakah tujuan Tuhan sekedar membuat senang apa yang ada di hati kita sih? Saya rasa Tuhan gak memberkati saudara supaya setelah saudara dapat berkat, saudara menjauh dari dia. Enggak tuh. Saya rasa Tuhan gak memberkati saudara, lalu saudara bisa berbuat segala sesuatu untuk kesenangan hati saudara. Nah ini repotnya untuk orang-orang yang punya atau achieve that kind of position. Ngeri banget gitu. Dan repotnya lagi, biasanya orang yang tinggi hati gak merasa kalau dia tuh tinggi hati. Nah kalau gitu yang Tuhan mau tuh apa pada waktu kita achieve that? Pada waktu kita sampai di titik itu. Apa konsep Alkitab tentang yang namanya kuasa? Menarik, Alkitab tuh kontras banget dengan semua yang dunia ajarkan. Roma 15 ayat 1-2 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Wow. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya ya tentu ya, bukan kesenangan dia yang aneh-aneh ya. Kesenangan Alkitab tuh komplit ya, kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi Yesus mau kita menjadi pribadi yang kuat, tapi wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Mau jadi pribadi yang rendah hati, justru gitu. Karena rendah hati itu nggak peduli posisi sih. Banyak juga orang yang nggak posisinya biasa-biasa, sombongnya luar biasa kok. Bener gak? Kalau bahasa orang dunia bilang apa tuh? Udah miskin, sombong lagi, katanya gitu, ya kan? Itu kan orang sono bilangnya. Makanya saya bilang nggak masalah posisi sih, nggak masalah berapa yang dia punya sih. Yang namanya sombong mah berlaku di mana aja. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi Yesus mau kita jadi pribadi yang rendah hati.
Nah, tadi kita udah lihat konsepnya. Makanya gara-gara ada yang kesenggol, nyawa melayang. Gara-gara ada yang kesenggol, nyawa melayang. Nah, Yesus sendiri yang menyatakan lagi di Alkitab, menyatakan di Filipi 2 ayat 5-6, bunyinya adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu berikutnya lagi di Filipi 2 ayat 7-8, kita lanjutkan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita baca ayat-ayat di atas, teman-teman sekalian, saudara sekalian, Yesus aja yang adalah Allah tidak menganggap, bahasanya gitu, kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau Tuhannya aja begitu, apa kabar kita? Melainkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu. Kalau kita belajar lebih jauh lagi, sebenarnya Filipi 2 ini bahkan itu banyak orang percaya tuh himne sebenarnya, genrenya. Bukan sekedar tulisan Paulus biasa. Karena tulisan Paulus yang lain gaya bahasanya lebih tegas. Ini udah kayak himne gitu. Dibikin kayak dalam bentuk lagu. Dan dikatakan di situ saudara, dia tidak menganggap powernya, label dirinya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kemuliaannya, tapi dia mengambil atau menambah bagian dirinya menjadi menambahkan bagian lain kepada dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Nah, analoginya mungkin lebih sederhananya begini. Misalkan saudara di sini adalah orang-orang yang sangat-sangat berada, yang Tuhan berkati dengan finansial dan begitu luar biasa, ya. Kita lebih gampang relate seperti begitu. Lalu saudara memutuskan, aduh aku mau jadi berkat nih buat orang-orang yang mungkin makan aja susah. Oke deh, besok kita putusin sama teman-teman sekalian, kita mau turun ke daerah ini, kita mau bagi-bagi makanan sama orang-orang yang ada di daerah di sana, betul? Lalu rame-rame sama teman-teman, saudara putusin, kayaknya kalau gue datang dengan baju yang gimana-gimana nggak relate, udah gembelan aja tanda kutip, ya kan, supaya bisa relate dengan orang-orang yang di sana. Lalu dia ganti baju, pakai sendal jepit yang kumel, seakan dia adalah part of that community, ya udah dia lalu bagi-bagi makanan buat orang di sana. Pertanyaan saya, satu, apakah dia berhenti jadi orang yang punya? Enggak dong, betul gak? Apakah dia masih punya power? Ya iya dong. Tapi saat mengenakan dan makan sama orang-orang yang tanda kutip miskin, dia menambahkan kesederhanaan pada dirinya. Gitu. Dia menambahkan kesederhanaan pada dirinya. Sehingga ada beberapa hal jadi terbatas. Mungkin handphonenya ditinggal, dia gak bisa komunikasi dan lain-lain. Ya dong, ada beberapa hal jadi terbatas. Dia ikutan mencium wangi yang tidak sedap dan lain-lain. Jadi sama, Yesus juga demikian. Dia turun jadi manusia, menambahkan atribut manusia kepada dirinya. Ya otomatis jadi terbatas, tapi tidak memungkiri bahwa dia adalah Tuhan dan dia punya kuasa. Yang mengerti katakan amin. Karena belakangan lagi viral, katanya Yesus bukan Tuhan. Jadi bukan, Yesus itu tetap Tuhan, tapi dia membatasi dirinya gitu. Dengan menambahkan atribut manusia ke dalam pribadinya gitu. Nah, jadi firman Tuhan bilang dia bukan hanya Yesus turun itu bukan hanya sekedar jadi manusia, bahkan lebih parah lagi, jadi hamba lagi. Jadi bayangin deh, Tuhannya aja begitu. Jadi gimana dengan kita? Kembali ke ayat tadi, Filipi 2 ayat 5-6, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu dengan sebagai milik yang harus dipertahankan. Terjemahan Indonesia dibilang, pikiran dan perasaan. Well, ya kita lihat Inggrisnya. Inggrisnya lebih jauh lagi sih. Dia bilang, in your relationship with one another, have the same mindset, katanya. Have the same mindset as Christ Jesus. Sama seperti Tuhan Yesus, punya mindset yang sama. Jadi kerendah hatian itu dimulai dari pikiran. Pikiran yang gimana nih? Kan itu yang perlu kita tanya. Pikiran yang gimana tuh? Seperti Yesus itu yang kayak apa? Nih, ini yang Yesus yang saya mau tekankan sama saudara. Pikiran yang satu, menyadari siapa Allah dan siapa kita. Saya ulang ya. Menyadari siapa Allah dan siapa kita. Tahu diri siapa Allah dan siapa kita. Hanya dengan tahu siapa Allah dan siapa kita, maka menurut saya kita akan jadi sadar diri. Saya ulang ya. Hanya dengan tahu siapa Allah dan siapa kita, maka kita akan jadi sadar diri. Kita bisa memposisikan diri kita
pada tempat yang seharusnya. Nah, kenapa banyak orang sombong? Karena dia tidak paham tentang Allah dan dia tidak paham tentang dirinya sendiri. Orang yang sombong karena dia tidak mengenal Allah dan tidak mengenal dirinya sendiri. Makanya sih, benar, kita perlu benar-benar menjaga mindset kita. Kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu siapa Allah. Nah, saya mau berkata gini sih, orang yang kenal Allah tuh kenal dirinya sendiri. Amin. Orang yang kenal Allah pasti akan mengenal dirinya sendiri. Orang yang mengenal Allah pasti memahami identitas dia. Jadi hanya dengan sadar siapa Allah dan siapa kita bisa memposisikan diri kita pada tempat yang semestinya. Jadi menurut saya akar dari permasalahan seperti Isabel dan banyak kita sekarang ini adalah di identity. Pada identitas kita. Kesadaran tentang identitas kita. Nah, kita ngomongin identitas sedikit ya. Identitas itu seharusnya ya kayak jangkar. Gak boleh berubah-ubah. Identitas itu harusnya kayak jangkar dan gak boleh berubah-berubah. Seperti kompas yang absolut. Kasih tahu the true north tuh yang mana. Gitu. Identitas itu harusnya kayak gitu. Kayak jangkar dan kayak kompas yang kasih tahu bahwa ini loh. Solid. Utara tuh sebelah sini. The true north seperti apa. Jadi identitas itu juga ibarat the heart of Christian life itu sih. Seperti jangkar utama what it means to be a Christian gitu. Karena orang Kristen gini teman-teman ya, bukan sekedar orang yang berusaha menjadi lebih baik di dalam hidupnya. Bukan. Orang Kristen adalah orang yang dapat identitas baru itu sebagai hadiah. Ini beda. Identitas baru sebagai hadiah. Nanti kita akan kembali ke sana ya. Nah, kembali ke identitas dulu. Identitas itu dibentuk oleh macam-macam. Salah satunya adalah culture kita. Gitu. Salah satunya adalah culture kita. Makanya kita perlu ngerti dulu nih, identitas itu kita di-shape bisa oleh culture, tapi sebenarnya identitas itu kalau di-shape oleh culture, kita akan lihat apa yang terjadi. Ya. Kalau kita berpikir benar, kita bisa memahami identitas kita. Nah, culture ya. Culture itu banyak shape identity kita sekarang-sekarang ini loh. Misal ya, kenapa saya bilang kalau kita harus identitas itu jadi jangkar dan benar di dalam Tuhan, sehingga kita punya pikiran tuh benar. Kalau enggak, kita di-shape oleh culture, dan culture itu bahayanya apa? Gini, saya jelasin sedikit. Culture shape identity. Oke, sekarang kita lihat beberapa hal. Ini bukan dasar yang kokoh. Kenapa? Karena, satu misalkan nih, orang zaman dulu, yang non-western terutama ya, itu identitasnya driven by what your role in society. Itu zaman dulu. Orang zaman dulu yang non-western apalagi, identitasnya ditentukan tentang role-nya di dalam society. Misalkan, di zaman mereka itu pada zaman dulu, saudara jadi ayah yang baik dalam keluarga aja itu udah bagus. Udah. Gak perlu punya status di luaran sana apa segala macam, enggak. Saudara jadi ayah yang baik, ibu yang baik, atau seorang anak-anak putra-putri yang baik di dalam keluarga aja, itu udah top tier tuh di dalam society. Gitu. Dan budaya, culture kasih hormat kepada orang-orang yang begitu. Dan you should feel good karena saudara adalah anak yang baik, ibu yang baik, atau papa yang baik. Itu zaman dulu, apalagi yang non-western. Tapi sekarang beda. Modern culture kita itu kan didriven oleh what inside of me katanya. Sekarang ini. What inside of me? Modern culture terbalik. Budaya modern mengatakan identitas kita dan keberhargaan kita enggak dasarkan pada peran lagi di dalam keluarga tadi. Identitas kita itu terjadi pada saat be yourself, katanya kan gitu. Kita jadi diri sendiri. Sepertinya banyak di luar sana menegaskan bahwa you must be yourself. Chase what you want. Ya enggak? Chase what you desire. Live the way you like to live. Betul atau betul? Jadi geser. Tuh, itu maksud saya. Berubah. Fondasinya gak kuat. Bergeser. Jadi di masa kuno, identity atau self-worth itu based on self-sacrifice. Sementara di zaman modern culture kita dikatakan, no, you must never do that. You must be yourself katanya. You have to look into your heart, katanya gitu lagi, ya kan? And you see what you desire and chase your dream. Follow those dream no matter what anybody to say, right?
Zaman sekarang kan bilang gitu, nggak peduli orang lain ngomong apa, you should chase your dream. Bahkan ide ini sampai udah ke level anak-anak. Tentunya saudara inget dong lirik ini dong, ya kena bahasa kerennya expressive individualism. Ini saya pikirin serius loh. Dan ini jadi masuk ke dalam ideologi anak-anak belakangan ini. Di sini, don't let them in, don't let them see, be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well now they know. Semua. Let it go. Let it go. Cannot hold a dead back anymore. Dan seterusnya. See? Lihat gak? Tapi gini loh ya. Saya bukan bilang Frozen salah. Saya suka Frozen. Saya suka juga nonton filmnya. Adik saya punya keponakan cewek. Ulang tahunnya suka Frozen. It's okay for me, gak masalah. Tapi kalau kita lebih mature di dalam Tuhan, kita lihat apa yang terjadi. Yang mengerti katakan amin. Gitu. Nah masalahnya narasi kayak gini masuk juga ke kita orang percaya. Kita juga jadi terpapar bahasa saya. Kalau kita pelajari ada bahaya sih dengan konsep identity seperti ini. Satu, gak bisa jalan dengan benar. Dua, gak bakal stabil. Kenapa gak bisa jalan dengan benar? Berubah-berubah. Dua juga yang gak stabil ya karena berubah-berubah. Kenapa? Karena gak bisa stabil nih gini loh. Saat saudara udah masuk sekarang kayaknya saudara udah di usianya generasi sandwich ya. Bener gak sih? Nanti one day you urus anak. Satu sisi juga mesti urus orang tua juga. Peran saudara berubah-berubah. Contoh. Begitu sampai kantor. Kita harus adjustment. Begitu banyak hal. Apalagi dalam urusan bertalian dengan uang. Apalagi kalau nanti saudara udah mencapai posisi tertentu dan saudara ada berbagai keputusan yang saudara pikirin. Aduh, gue sebenarnya nggak suka nih dengan tanda kutip perusahaan ini dan pimpinannya bla 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 bla. Kayaknya prinsipnya udah ngaco. Tapi salary is good. Gimana nih? Kalau gue ikut idealismenya gue nih yang benar, gue mesti pindah kantor. Tapi cari kerjaan sekarang susah. Ya udahlah, adjustment dikit-dikit aja. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Maybe bisa begitu tuh. Jadi kita jadi bingung, gak stabil. Begitu sampai rumah, peran kita bukan manajer kantor lagi. Sampai rumah, kita harus copot jubahnya itu semua. Kita jadi bapak, ketemu anak. Ketemu istri yang mungkin, kalau istri gak bekerja ya, istri di rumah udah nungguin kita. Yang akan duduk pada di meja makan, dia nyocos terus. Tentang kesibukan dia seharian. Kan gitu. Begitu sampai meja makan, apa kita bisa ngomong sama istri kita? Lu tahu gak sih gue siapa di kantor sih? Udahlah, lu urusin urusan lu beres. Gue biasanya tinggal tekan doang, udah gitu aja. Jadi lu nurut lah sama gue. I'm a breadwinner. Gue yang udah kasih makan ini semua bisa ada gara-gara gue. Oke? Sekarang gue nentuin. Lu diem, lu ngomong, lu masak. Sekarang kita having sex. Udah gitu aja, beres kan? Wow, gak bisa. Kalau kita cuma mendasarkan identitinya begitu-gitu, nggak bisa seperti begini, nggak stabil gitu. Kita mesti pulang sampai rumah, ganti baju kita jadi suami. Nyampe gereja beda lagi. Ganti jubah lagi, bukan suami, bukan istri. Kita melayani di sini. Bangku nggak beres, walaupun kita posisi tinggi di kantor, harusnya kita gulung sleeve gitu, kita bantu-bantu beresin, betul nggak? Tapi banyak orang sulit. Nggak mau. Ada yang lain kok yang beresin. Level gue. Nggak mau level gue mah. Why? Karena identitinya chaos di otaknya gitu. Yang mengerti bilang amin. Jadi ibarat tarik tambang. Waktunya kan sama 24 jam. Konsep-konsep begitu tuh tarik tambang sama kita. Sama kebenaran firman Tuhan. Kayak tarik tambang. Siapa lu emang? Lu siapa? Apa ya bener gini sih? Apa bener enggak sih? Jadi ini semua kalau identity dikonsepin seperti begini. Ini jadinya ya buat saya cuma ilusi aja sih. Gitu. Ilusi. Dan berbahaya banget. Kenapa saya bilang ini seperti ilusi? Karena yang dulu benar sekarang belum tentu benar. Kayak tadi kita udah belajar ya. Yang dulu benar sekarang belum tentu benar. Ntar ke depan bisa beda lagi nih. Konsepin identity nih. Bisa beda lagi. Jadi itu bukannya jangkar atau kompas yang solid gitu. Tapi berubah-berubah. Contoh ya. Tahun 1200 di Inggris. Seorang prajurit yang membela negaranya sampai merdeka. Bahkan banyak membunuh orang. Bahkan kalau dia gak suka dengan orang di jalan, dia bisa bunuh. Dia suka dengan cewek, dia tidurin itu cewek. Zaman dulu di Inggris 1200 tahun yang lalu, prajurit kayak begitu. Top tier di society. Gak apa-apa, itu pahlawan perang. Lu beruntung lu, ditidurin dia.
Lu beruntung lo bisa kenal sama dia. Jenderal ini prajurit perang seperti gini. Sekarang coba kalau saudara gak demen sama orang naik mobil disalip, digebukin. Kasus sekarang. Gara-gara dikira pacarnya mau diambil orang, digebukin. Sampai sekarang kan kasus. Betul atau betul? Macam-macam. Itu kasusnya kan kayak si Mario dengan Luigi, ya kan? Bukan ya. Dan Peaches bukan. Itu mah Bowser, Peaches, Mario beda dong, ya kan? Jadi ada Mario, ya saudara tahu Mario, David dan Agnes, right? Sekarang saudara mau berlaga-berlaga seperti begitu, identitasmu rasa seperti begitu. Kolaps sudah sekarang. Yang dulu berlaku sekarang gak berlaku lagi. Jadi gak bisa lah kita semua maunya dengan konsep seperti begitu. Gitu. Belum lagi ilusi modern culture sekarang ini ya. Di culture kita sekarang orang yang bisa make money, populer, punya banyak barang, jadi kayak punya reputasi gitu. Dan itu dijadiin identity. Sebenarnya kan, mereka adalah orang-orang yang memang sebenarnya yang make money more aja, pinter cari duit, betul gak? Tapi karena itu adalah identity yang ditempelkan masyarakat, dia pasti hebat, dia pasti pinter segala macam dan yang lain-lain. Jadi seakan-akan orang yang punya uang itu dianggap adalah orang yang paling bijak, orang yang paling pandangannya benar, paling brilian dan harus diturutin kemauannya. Paham gak maksud saya? Padahal mungkin dia memang pinter cari duit aja, titik di situ. Tapi gara-gara itu tempelin semua reputasinya ke dia dan lain-lain. Sebaliknya kalau enggak, lu dianggap loser, si bodoh, enggak usah didengerin. Persis seperti yang terjadi di sini. Kalau saudara tahu. Yang nonton cuma saya ya. Yang lain udah nonton? Bagus. Seru loh. Gitu. Iya. Sampai akhirnya saya terenyuh gitu. Akhirnya ada salah satu tokohnya ngomong kebenaran. Ini. Kelas, level, status. Siapa yang menciptain itu? Wah, bener nih saya bilang gitu. Ya. Ini gara-garanya juga gara-gara teman bilang nonton yang ini. Bagus. Saya jarang nonton yang ini. Nonton agak yang genrenya bukan crime ya, tapi ini menarik juga sih plotnya seperti ini. Bagus. Kalau saya belum tahu saudara belum nonton, bertalian dengan pembahasan saya biar lebih paham, nonton. Bukannya disuruh baca Alkitab, suruh nonton. Nggak bener. Jadi saudara ya kita ngomong apa yang terjadi sekarang dan this is what it is terjadi. Itu sebabnya apa? Ya inilah yang dunia kita ajarin. Dan bahayanya ini dibawa ke ranah kekristenan lagi. Maksudnya gini ya, kalau traditional culture dia bilang gini, kalau lu live up to your family expectation, you good. Di modern culture dikatakan when you achieve something atau perform and bisa jadi orang yang tertinggi dalam piramida, you should feel good with yourself. Nah, kebawa ke kristenan. Sehingga saudara juga mungkin sekarang jadi jamming juga pada waktu ngikut Tuhan. Bunyinya gini nih, kalau saudara ada orang yang baik, if you are a good person, then maybe God will bless you. Wow. And take you to heaven. Semuanya kan sama ya. Kalau lu cukup baik, kalau lu berperan dalam pelayanan, kalau lu memberi diri dengan pelayanan dan lain-lain segala sesuatunya, which is itu not bad. Tapi kita kalau punya pola pikir begitu, artinya apa? Dengan perbuatan baik kita, maka mungkin Tuhan akan memberkati kita atau akan nanti membawa kita ke surga. Kebawa ke religion, ke agama kan konsepnya begitu. Betul atau betul? Agama-agama lain pun begitu. Tapi kalau saya renungkan, kita ngomong lebih dalam lagi, saya baca satu buku ya, karangannya Tim Keller. Dia tuh tulis bagus sekali. Dia bilang gini loh, kita sebagai orang Kristen mesti ngerti begini katanya. Identity in Christianity, this is true loh, is not achieved, it's received. Coba dipikir dulu dalam-dalam ini. Wow. Identitas kita di dalam kekristenan itu bukan achieve, tapi receive. Dunia kan sebaliknya. Karena gua perform, karena gua taat, karena gua follow the rules, karena gua achieve, I can feel good about myself. Gitu. Karena gua obey, makanya gua diterima sama Tuhan. Paham bedanya ya? Antara identity is achieved dengan yang receive. Paham bedanya ya? Saya berharap saudara nangkep bedanya gini. Karena kalau saudara dapat identitas saudara karena
you are being hardworking person nih gitu ya, lu pasti sombong dan akan remehin orang yang kelihatannya di mata lu tuh lemas-lemesan gitu. Apa orang kayak gitu kok leye-leye gitu loh. Harusnya jadi orang tuh kerja keras, gak boleh sombong, harusnya gitu dan lain-lain. Jadi kita punya standar yang kita labelin di orang lain. Kalau orang lain gak sesuai dengan standar kita akan menganggap dia aneh gitu. Yang punya pemikiran cerdas ngelihat orang punya pemikiran luas, lihat orang yang pikirannya sempit, dilabelin orang yang pikiran sempit akan dianggap aneh gitu. Yang punya banyak berpikir adalah sukses, sementara yang gak punya banyak dianggapnya tidak sukses. Berarti nanti orang yang punya banyak adalah dianggapnya aneh. Jadi kalau kita achieve standar kita itu kita pede, itu maksud saya. Begitu nggak achieve standar yang kita buat sendiri, yang kita pikir itu adalah identiti kita jadinya minder. Jadi merasa gagal. Ya padahal kan hidup nggak selamanya di atas juga sih. Kadang hidup itu bisa di bawah, kadang di bawah lagi. Lebih di bawah lagi maksud saya. Jadi teman-teman kadang hidup nggak selalu di atas. Kadang kita, we never know apa yang terjadi dengan teman-teman kita. Dulu mungkin kita punya teman SMA, kita anggap, ini siapa sih? Tapi tahun sekarang kadang-kadang betapa kagetnya kita bahwa dia udah something, tanda kutip. Betul gak? Ya kita gak bisa lah menilai kayak gitu-gitu. Dan kita gak bisa lah mendasarkan identitas kita kepada gitu. Kalau kita ngerti nih bahwa di dalam Yesus, our identity is receive, not achieve. Ini beda. Beda loh. Dalam konteks keselamatan aja. Kita mengerti bahwa keselamatan ini bukan usaha saya. Bukan usaha saya. Bukan karena usaha baik saya. Bukan karena apa-apa. Ini pure murni karena Tuhan yang mengasihi saya. I cannot make it kalau gak ada Tuhan yang datang. Wah ini kebawa ke yang lain tuh. Kalau itunya aja dasar yang prinsip gedenya udah firm begitu. Kita akan ngerti. Kalau hari ini gue dikasih punya. Apa yang ada di tangan gue ini cuma karena anugerahnya. Gue ini siapa? Pasti jadi humble kita kalau udah ngerti begitu. Ingat tadi prinsip humble ya. Tahu siapa kita. Dan tahu siapa Tuhan. Betul atau betul? Dan kita tahu. Kita ini dikasihi dan dihargai oleh Tuhan. Ya karena He love me. Bukan karena gue punya apa. Itu mah manusia. Dan ini juga yang membuat kita tuh jadi confidence. Kalau berhasil tidak sombong. Kalau gagal tidak minder. Karena ngerti identitas gue di dalam Tuhan tuh kayak apa. Halo. Jadi inilah maksudnya tadi. Filipi 2 ayat 5 tadi. Have the same mindset. Mindset yang kayak begini. Dan ini doa saya sih sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita punya sikap gak sombong. Kita punya sikap yang benar di dalam Tuhan. Kita jadinya kalau kita ngerti begini, kita tuh gak jadi sombong. Gak jadi congkak gitu. Kita bisa pinter mainin positioning kita dimanapun kita berada. Itu pasti top. Mau nanti saudara di dunia pekerjaan, dunia pelayanan, di dunia mana aja. Kalau saudara pinter positioning diri, well you will see what happened to your life. Karena saudara tahu prinsip yang benernya kayak apa. Nah sekarang terakhir ya. How we do it? Oh ya, ini kembali ke sini prinsip dasarnya. Hanya dengan sadar siapa Allah dan siapa kita bisa memposisikan diri kita pada tempat yang seharusnya. Sekarang how we do it pertanyaannya. Alkitab menyatakan di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi langkah pertama yang Paulus tulis di sini adalah kita itu harus jadi pribadi yang mau rendah hati. Kerendahan hatianlah yang memampukan Yesus itu mentaati Bapaknya, mengambil rupa seorang hamba, menebus manusia yang berdosa, bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu. Jadi gak salah kalau urutannya seperti itu. Rendah hati dulu. Karena kerendah hatian ini dibutuhkan sih dalam ketaatan kita. Benar. Rendah hati itu dibutuhkan dalam ketaatan dan pelayanan kita. Taat kepada Tuhan bukankah butuh rendah hati? Amin. Ya kan? Taat pada pimpinan dan orang pun selalu butuh rendah hati. Urutannya benar. Rendah hati dulu. Baru kita taat. Karena bisa jadi orang taat tapi sebenarnya malah cari pembenaran. Atau ngedumel dalam hatinya. Maka firman Tuhan tadi itu benar loh.
Ya, benar mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, baru taat sampai mati. Rendah hati dulu, baru taat. Urutannya begitu. Dan ini jadi prinsip yang penting sih. Kalau yang udah menikah, bener gak? Bukankah dalam banyak hal ya butuh kerendahan hatian? Di rumah tangga atau yang udah bangun hubungan pria dan wanita, bukankah banyak keributan terjadi gara-gara gak mau rendah hati? Betul atau betul? Bukankah dibutuhkan kerendahan hatian seorang suami untuk bisa memenangkan hati istrinya? Betul atau betul? Bukan berarti suami tunduk pada istri atau suami takut istri, bukan ya. Tetapi suami benar-benar meletakkan diri pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Gitu. Bukankah juga kerendahan hatian yang membuat istri makin disayang suami? Nggak mendominasi, tapi menjadi penolong yang baik. Betul? Dan bukankah gara-gara musuh dari kerendahan hatian yang namanya gengsi menyebabkan banyak masalah? Bukankah gara-gara gengsi kita terlibat banyak masalah? Bukankah gara-gara gengsi orang jadi ribut? Bukankah gara-gara gengsi orang gak mau jadi berdamai? Saudara, orang yang tidak rendah hati pasti punya banyak masalah. Kita udah ngomong panjang dan lebar tadi. Lihat contohnya Isabel dan Ahab. Gara-gara gak mau rendah hati, power dipakai untuk bunuh orang. Gara-gara gak ngerti identity, power dipakai untuk menghabisi orang. Gara-gara gak ngerti identity, gak bisa rendah hati. Piara gengsi. Kelar udah hidup kita kalau begini. Lalu untuk rendah hati gimana? Coba pemain musik maju ke depan. Lalu untuk rendah hati gimana? Ya, untuk jadi pribadi yang rendah hati ya butuh rela hati satu sisi. Lalu butuh apa lagi? Menyangkal diri dan pandang salib setiap hari. Menyangkal diri dan pandang salib Yesus setiap hari. Ada cerita kocak ya, waktu saya ke Israel kemarin berkesempatan ya, oleh anugerah Tuhan, benar-benar gak menyangka saya bisa menginjakan kaki di Israel gitu. Saya berkesempatan ke sana. Di sana kejadiannya saya pergi itu dari tanggal kurang lebih tanggal 7 Maret, baliknya tuh sekitar 17 Maret atau apa tanggal 4-5 Maret, baliknya 17 Maret. Itu pulangnya itu 17 Maret, lewat 1 hari dari anniversary pernikahan saya sama istri, 16 Maret. Gitu. Makanya sebelum saya pergi, saya izin dulu sama istri saya. Ini kesempatan saya pergi. Kenapa saya pergi dengan rombongan itu? Ada alasan, karena rombongan itu pergi dengan pembimbing rohani yang menurut saya, ini saya suka dan saya maunya pergi sama dia, gak mau yang lain. Yang namanya Pak YTH ya, Yakub Trihandoko, oleh teman-teman tahu ya. Jadi saya coba pengen berangkatnya sama dia, karena menurut saya dia salah satu tokoh yang pemahaman Alkitabnya tuh ngeri gitu. Dan I choose untuk pergi sama dia, dan tajuknya tuh bukan ziarah, tulisannya study tour. Jadi pergi untuk study, bayangin ya. Jadi di bis pulang habis makan malam aja kadang-kadang kita masih buka kelas untuk ngobrol, discuss banyak hal. Well, jadi menarik kan. Jadi saya bilang bisa saya kalau pergi ini udah orangnya yang berangkat, izinnya sama dia, oleh anugerah Tuhan kita pilih dia ya. Tapi tanggalnya masalahnya tanggal sekian, nggak masalah katanya. Kapan lagi? Ya oke, kita pergi. Sampai di sana ulang tahun pernikahan saya bikin video dan lain-lain. Saya bilang sama istri saya, sayang, aku udah siapin deh kado pernikahan, aku udah ketemu. Karena saya jalan di toko oleh-oleh gitu di sono. Saya ada satu barang yang saya tergerak beli untuk kado pernikahan saya. Gitu. Istri saya bilang gini, kamu di mana sekarang? Oh, aku di depan ini nih, gedung Kana, ya, tempat pernikahan di Kana. Wih, bagus ya. Di situ kan mujizat pertama Yesus ya, di perkawinan keluarga. Wah, udah ketebak ya. Pasti mau beliin aku anggur Kana ya. Anggur yang di Kana itu gitu ya. Terus saya bilang, gak semudah itu dong. Aku punya barang lain, saya bilang, yang lebih cocok. Saya bilang gitu untuk kado pernikahan kita. Apa? Yang mengagetkan saudara, saya kasih lihat saya, dia ketawa sampai terkakak-kakak. Karena saya beliin dia mahkota duri. Gak tahu kenapa dari semua oleh-oleh, saya lihat nih kok mahkota duri kok berkesan ya buat saya ya. Lalu dia ketawa, dia bilang, ya ampun. Orang mas suami katanya beliin apa kek, anggur Kana aku tetap beli, saya bilang gitu. Tapi ini bonus lah, ini bonus. Kayaknya kok nggak tahu kenapa Tuhan gerakin ini. Mungkin maybe Tuhan mau ingetin kita terus ya. One day kita mesti ingat mahkota duri ini. Nggak boleh sombong dan harus jadi hamba kayak dia yang udah jadi hamba. Nah itu saya pajang tuh sekarang di ruang kerja saya. Asli, jangan dipegang, tajam.
Jadi seperti gitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya tutup dengan kesaksian seperti begini? Ya, supaya kita tetap ingat terus sih, bahwa kita itu harus jadi pribadi yang rendah hati. Dan saya mau hidup kita nih teman-teman yang di NLC terutama, biarlah kompas hidup kita, prinsip hidup kita itu kebenaran firman Tuhan aja. Karena di luar tuh banyak yang bikin goyang. Belum lagi dunia perkontenan. Wih, isinya bisa kita dengerin, bener juga ya. Yang ini, bener juga ya. Jadi goyang kita. Identitas kita jadi berantakan. Tapi kalau kita taruh di dalam Tuhan, should be firm. Dan kita tahu sih, kita harus jadi pribadi yang rendah hati. Tutup beneran sekarang. What happened to Isabel dan Ahab? Itu kan yang teman-teman mungkin perlu cek lebih dalam lagi. Kalau teman-teman baca, nanti Tuhan berurusan dengan mereka. Alhasil Isabel itu meninggalnya dimakan dogi. Mayatnya sampai dimakan dogi. Karena Tuhan tuh kesel sama dia. Serius. Nanti baca deh rentetan kisah hidupnya seperti apa. Jadi buat saya, kalau kita miara gengsi, kita pikir gara-gara gengsi kita menang gitu. Gara-gara kita nyombong-nyombongin diri kita menang gitu. Wah, itu sih keliru berat. Kelihatannya menang sesaat. Bukankah kalau berantem kan begitu kan? Biarin, gue maunya begini. Kita senang, kita puas. Tapi ujung-ujungnya malah salah satu pihak pasti banyak yang terluka. Betul gak? Banyak yang terluka. Banyak yang akan kena masalah dan lain-lain. Dan I pray, kalau saudara mau hidupnya di dalam Tuhan serius sungguh-sungguh, jadiin prinsip Tuhan yang benar. Sekali lagi, identity is not achieve, but receive. Kalau lupa semua yang saya ngomong ini, minim-minim ingat yang itu. Ingat ya, identity kita is receive, not achieve. Merdeka kita pada waktu kita mengerti itu dengan lebih baik. Oke? Kita tundukkan kepala dan kita berdoa.